Satu dua. Cek cek satu. Cek cek satu dua. Shalom, bersyukur buat segala kebaikan Tuhan pada saat pagi hari ini kita boleh bersama-sama hadir di tempat ini. Satu yang menjadi tujuan kita bersama-sama, kita rindu untuk memuji memuliakan nama Tuhan, memberikan waktu kita yang terbaik bagi Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita akan menyimak warta gereja pada saat pagi hari ini. Puji Tuhan, demikian warta gereja. Kami menyambut dengan penuh sukacita bagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini. Biarlah kita semua selalu dipenuhi oleh sukacita Tuhan untuk kita beribadah memuji memuliakan nama Tuhan di Gereja Bethel Tabernakel. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang kekasih, kita akan mulaikan ibadah kita pada saat pagi hari ini. Sama-sama kita berdoa. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan kepadamu Bapa. Anugerah-Mu besar dalam kehidupan kami Tuhan. Mungkin kata-kata saja tidak cukup untuk merealisasikan apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kami Bapa. Hanya ini yang bisa kami lakukan Tuhan. Lewat pujian kami, lewat sembah kami, lewat doa kami yang kami naikkan kepada Tuhan. Engkau terlalu baik dalam kehidupan kami Bapa. Bahkan sering kami merenungkan setiap apa yang Tuhan lakukan dan kerjakan dalam kehidupan kami. Semua baik dalam kehidupan kami. Tidak ada rancangan-Mu yang gagal Tuhan. Hanya terkadang kami yang kurang sabar. Kami yang kurang. Yes Tuhan.
Beracaralah Engkau Tuhan pada pagi ini. Lewat pujian kami, lewat sembah kami, lewat doa kami, lewat firman-Mu, bahkan seluruh rangkaian ibadah kami dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Haleluya. Kau Allah yang setia dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Bersama-sama kita katakan, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia. Bapa, Kau setia. Oh Yesus Tuhan.
menyembah-Mu Tuhan, Yesus. Haleluya. Oh Yesus Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Ya Yesus Tuhan, kemuliaan bagi-Mu Yesus. Haleluya. Haleluya. Yesus. Haleluya. Oh yang kami tinggikan. Haleluya. Yesus Tuhan. Haleluya. Ya Yesus. Ya Yesus Tuhan, kami sembah Engkau. Haleluya. Kami naikkan pujian kami. Engkau baik bagi kami. Engkau setia. Kau setia Tuhan. Kau setia Tuhan. Ini pujian kami Bapa. Ini sembah kami Tuhan. Yesus. Yesus Tuhan. Haleluya. Engkau yang kami sembah Tuhan. Engkau yang kami muliakan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Kudus Engkau Tuhan. Kudus Engkau Yesus. Kudus Engkau Tuhan. Ajaib Engkau Tuhan. Haleluya. Ya Yesus yang baik. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Oh Yesus, Yesus. Haleluya. Haleluya. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Haleluya. Kemuliaan bagi-Mu. Hosana bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan, kami bersyukur. Kami bersyukur. Oh Yesus. Oh Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami merenungkan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Kerinduan kami bersama-sama pada pagi ini Tuhan. Kami bisa merasakan hadirat-Mu dalam kehidupan kami. Terlalu besar cinta Tuhan dalam kehidupan kami. Sering kami lalai Bapa. Sering kami lupa akan Engkau. Bahkan dalam kehidupan kami sering kami pura-pura. Dalam kehidupan kami Bapa. Tapi sedetik pun Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Dan kami percaya itu Tuhan. Sungguh Engkau baik Tuhan. Sungguh Engkau terlalu baik Bapa. Hanya ini yang bisa kami berikan kepada Engkau Tuhan. Hanya pengagungan kami yang bisa kami berikan kepada Engkau.
Berkali-kali kami jatuh, bahkan berkali-kali juga Tuhan angkat kehidupan kami. Kami mau merasakan hadirat-Mu Bapa, agar kami datang tidak sia-sia. Yes. Terima kasih Bapa. Roh Kudus-Mu yang manis ada dalam kehidupan kami. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri bersama-sama. Mengikut Yesus, haleluya. Yes. Haleluya Yesus. Ini komitmen kami bersama-sama Tuhan, bahwa kami mau mengiring Tuhan sebagai kekuatan di dalam kehidupan kami. Jadikanku hamba yang berkenan selalu mengikut Yesus, Yesus Tuhan. Biarlah itu menjadi kesukaan kami Tuhan. Yes Tuhan, Yesus, yes Tuhan. Oh Yesus Tuhan, oh mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mari Bapak Ibu yang siap memuji kebesaran Tuhan, katakan memuji kebesaran-Mu. Kau ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Oh Yesus, ajaib Tuhan. Oh, kami memuji kebesaran-Mu. Kau ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari bersama katakan, kami memuji kebesaran-Mu. Oh,
kami mau memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Jemaat Tuhan siap memuji Tuhan. Mari sekali lagi kita berikan kemuliaan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Di hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Yes. Sama-sama kita katakan, ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku yang cinta pada Tuhan. Katakan, ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Kami cinta Engkau, ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Haleluya. Yes Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Jemaat Tuhan, saya persilakan duduk. Tuhan Yesus memberkati setiap pujian yang sudah kita naikkan pada saat pagi hari ini. Dan tiba saatnya saya buka ruangan kesaksian. Kami persilakan. Shalom. Semoga saya tidak menangis. Kami bersyukur buat segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, terkhusus seminggu terakhir.
Tuhan sangat baik bagi kami, penyertaan Tuhan luar biasa, pertolongan Tuhan luar biasa. Pada hari Rabu kemarin, kami dijadwalkan oleh dokter Opnam. Jadi kami masuk di rumah sakit itu hari Rabu tanggal 10 jam 6 sore. Baru masuk ke kamar itu sekitar jam 8. Dan dijadwalkan dokter anak kami Ben Jovan Hasiolan Silalahi untuk operasi karena dia ada bermasalah dengan gusi dan giginya. Jadi terjadi infeksi, pembengkakan. Memang sudah terjadi beberapa kali, jadi dikasih obat turun, tapi setelah 2 minggu begitu lagi. Jadi dokter bilang kita harus lakukan operasi. Jadi kami berdoa, saya bilang kita doakan apa yang Tuhan bilang baik, kita jalani semua baik. Jadi hari Kamis tanggal 11 jam 7 malam, itu jadwalnya operasi anak kami. Jam 7 saya bawa dia, saya temani dia ke kamar operasi. Saya masih bisa ikut. Jadi setelah masuk ruang kamar operasi, ada ruang tindakan di dalam lagi. Setelah ruang tindakan itu saya sudah tidak bisa masuk. Jadi kami berdoa dengan suami dan anak-anak. Jam 7 malam di ruang operasi itu 30 menit saya temani dia karena ganti baju operasi. Saya temani dia, saya ajak dia berdoa. Saya bilang, Tuhan baik. Banyak yang mendoakan kami. Rasa takut, rasa cemas, saya menangis terus. Dia menguatkan saya, malah walau saya tahu kaki dan tangannya itu dingin sekali, pucat. Jadi saya tanya dokter, kenapa itu dokter? Saya bilang, katanya mungkin karena anaknya takut. Jadi dia bilang dia kuatkan saya, jangan nangis Ma, karena semua pasti baik, semua aman. Jadi 7:30 saya disuruh dokter keluar kamar operasi, anak kami masuk ke dalam ruang tindakan. Saya tanya dokter sekitar berapa lama operasinya, sekitar 30 menit sampai 1 jam. Jadi sampai jam 9 malam dia baru jam 9 pas itu saya dipanggil dokter untuk masuk ke kamar operasi. Pertama kali saya lihat dia, dia bilang masih pusing karena itu bius total. Biusnya itu dimasukkan di selang infusnya. Dia merasa pusing, ya masih belum penuh kesadarannya. Saya bilang, gimana nak? Sudah mama jangan nangis. Dia lihat mungkin mata saya bengkak, air mata saya masih keluar. Dia bilang, sudah selesai, aman semua. Walau saya lihat dia juga mau menangis. Kayak apa selama di sana 1,5 jam? Dia bilang, awalnya waktu saya dibius itu, saya sempat takut. Karena begitu dimasukkan bius itu, tidak lama saya pusing. Saya susah napas. Mata saya sudah, pandangan saya sudah ini, katanya mungkin itu efek biusnya. Saya susah bernapas, jadi saya panggil perawatnya, abang tolongin dong gitu. Makin gelap, suara saya juga makin habis katanya. Jadi ya puji Tuhan, ada seorang kata dia bilang, bapak-bapak kasih oksigen ke dia. Jadi akhirnya dia bisa tarik nafas, ambil nafas, dia mulai bisa bernafas dengan baik. Akhirnya mulai perlahan dia tidur dan ya operasi berjalan. Jadi saya bilang itu baiknya Tuhan, memang selama operasi berjalan kami terus berdoa. Saya menangis, saya gak peduli berapa banyak orang di sana. Saya berdoa sama Tuhan, saya menjerit, Tuhan saya gak bisa mendampingi dia, tapi saya percaya Engkau ada di sana. Pegang tangannya, peluk dia. Jangan tinggalkan dia sedetik pun Tuhan, saya bilang. Puji syukur jam 9 kami boleh ketemu dan sekitar jam 10 kami boleh kembali ke kamar. Semua baik karena pertolongan Tuhan. Semua bisa kami lalui dengan baik. Banyak yang mendoakan kami, Bapak Gembala, Opa, dan lain-lain, mungkin semua jemaat mendukung kami, semua keluarga mendukung kami dalam doa, kami boleh kuat. Dan hari Kamis malam jam 10, anak kami boleh keluar, kami boleh di kamar. Hari Jumat masih diobservasi, Sabtu
kemarin tadi malam kami boleh pulang jam 6 sore dari rumah sakit dan nyampe di rumah jam 8 malam. Puji Tuhan, kami bersyukur apapun yang kami lewati, ya ini pengalaman pertama anak kami masuk di ruang operasi. Takut, cemas, semua khawatir, tapi Tuhan baik, Tuhan sangat baik dalam kehidupan kami, tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih buat Bapak Gembala dan Ibu yang selalu mendoakan kami, Opa yang sudah seperti orang tua kami, terima kasih yang setiap hari menelpon menanyakan kabar. Memang saya bilang Opa enggak usah datang karena Opa juga kan baru sehat. Juga seluruh jemaat, terima kasih yang selalu mendukung kami, mendoakan kami. Terima kasih Tuhan yang balas berlimpah segala kasih, perhatian dan doa Ibu dan Bapak bagi kami. Tetap doakan kami karena ini 2 minggu kemudian kami akan kontrol. Jadi itu jahitannya itu kan dijahit, jadi jahitannya nanti katanya akan dilepas. Biarlah semua nanti sampai akhirnya semua boleh berjalan baik. Itu aja kesaksian dari kami. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan, kita telah mendengarkan kesaksian pada pagi hari ini. Dan tiba saatnya kita akan masuk dalam pemberitaan kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran kita, biar seluruh kehidupan kita diisi oleh kebenaran firman Tuhan pada pagi ini. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari jemaat Tuhan, sayang kita semua bangkit berdiri, kita naikkan pujian ini. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu.
Bapa, terima kasih kepadamu dari kehidupan kami semua, dari hati kami, dari seluruh keberadaan kami, oleh karena Tuhan memberkati kami dengan kuat sehat dan kesempatan untuk berkumpul bersama, memuji, memuja, memuliakan Tuhan. Saatnya kami dengar firman Tuhan, Roh Kudus menolong kami. Ini hati kami, ini pikiran kami disucikan, dikuduskan oleh Tuhan, terbuka bagi Tuhan saja, sehingga kami dibekali, kami diisi oleh sabda-Mu pada hari ini juga. Terima kasih Bapa, terpujilah Tuhan kekal selamanya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang sempurna. Haleluya, amin. Silakan duduk. Hai, shalom. Puji Tuhan, Tuhan baik bagi kita semua, sudah menolong, memberkati kita. Sampai saat ini kita ada karena kasih Tuhan, karena kemurahan, karena anugerah Tuhan semata. Puji Tuhan. Dan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari kita akan membuka bersama firman Tuhan dari 1 Raja pasal 18 ayat yang kelima, yang saya beri judul, kita sebagai orang percaya mengobarkan karunia rohani ya dalam kehidupan kita, dan kita dapat melihat ya bahwa Tuhan menjadi jawaban dari setiap pergumulan kehidupan. 1 Raja pasal 18 ayat yang kelima. Kalau sudah temukan, kita akan baca ayat ini bersama-sama. Kita baca mulai. Ahab berkata kepada Obadja, jelajahilah negeri ini dan pergi ke segala mata air Israel. Israel itu sudah terbagi dua, antara Israel Utara dan Israel Selatan. Ya, selatan itu hanya 2 suku, sementara di bagian utara ada 10 suku. Nah, Ahab itu ada di 10 suku itu. Ya, Tuhanlah yang ternyata mengizinkan itu terjadi bagi Israel. Ya, nah, kemudian kita lihat Ahab itu punya prestasi-prestasi yang bagus, yang baik, saudara-saudara. Nah, tapi di masa Ahab, saudara-saudara, ini terjadi paceklik, terjadi kekeringan, terjadi bencana, kelaparan yang begitu besar, begitu dahsyat, khususnya di Samaria, ya, saudara-saudara. Nah, dari keadaan ini tentu masyarakat melihat kebijakan raja itu seperti apa, pemimpin mereka gitu. Ya, saudara-saudara, pastilah raja itu matanya masyarakat itu tertuju kepada raja mereka. Raja itu mau buat apa gitu. Sama pengalaman orang Israel di Mesir, ya, saudara-saudara, membayangkan 7 tahun kelaparan, tapi ternyata orang-orang ada makanan gitu. Oleh karena ada Yusuf yang mengelola ekonomi itu dengan baik. Ya, saudara-saudara, Tuhan menyertai Yusuf sehingga kita lihat baik orang Mesir dan orang-orang di sekitarnya ternyata termasuk saudara Yusuf yang tahu, katanya di Mesir itu kakak-kakaknya bilang itu ada makanan gitu. Ya, saudara, terus mereka juga sampai di sana. Ya, dan Tuhan mengatur sedemikian rupa sehingga dari keadaan yang begitu sulit, ya saudara, keluarganya bisa ketemu Yusuf. Ternyata Yusuf itu yang mengolah, mengatur ya kebijakan-kebijakannya sebelum terjadi paceklik yang 7 tahun kelimpahan itu dia menyimpan gitu. Semua ditampung ya saudara. Nah, Ahab lain. Saudara, kenapa lain? Saudara perhatikan, ini orang kelaparan. Ini ada musibah ini. Ini ada keadaan yang dimana sangat berbahaya oleh karena orang lapar tidak makan, korban, dia bisa mati. Lain kenapa? Ayat yang kita baca ini. Ternyata Ahab itu
Justru dia memikirkan bagaimana kudanya selamat, kudanya bisa makan, bagaimana katakanlah hobinya itu kuda, bagal. Dia hanya mementingkan diri sendiri. Dia hanya mementingkan kesenangan pribadinya. Dia tidak memikirkan bagaimana rakyat itu bisa makan. Coba saudara perhatikan, dia memerintahkan Obaja. Obaja ini pemimpin dalam istananya. Gitu. Ya, Obaja ini seorang yang takut akan Tuhan. Dia yang menyelamatkan 100 nabi yang mau dibunuh. Dia bawa ambil mereka ke goa 50 orang. Disimpan. Ya, saudara-saudara selamatkan. Nah, dia katakan pada Obaja, jelajahilah negeri ini dan pergi ke segala mata air, semua sungai. Barangkali kita menemukan rumput. Saudara-saudara, ini pejabat yang menyakiti hati masyarakat. Betul enggak, saudara? Dia bukan bilang cari mata air, cari tempat-tempat yang subur, siapa tahu masih ada makanan-makanan di sana yang boleh dimakan oleh masyarakat, yang boleh menghidupi masyarakat. Tapi dia bilang Obaja, cari rumput. Untuk apa rumput? Supaya kudanya bisa makan, bagalnya bisa hidup. Supaya mereka itu jangan mati. Rakyat mati enggak apa-apa. Jangan hobi saya ini. Kasihan kuda saya ini. Kasihan bagal saya ini. Sudah lihat Indonesia enggak? Rampas harta pejabat. Itu menyakiti hati kita. Terus terinspirasi ke Nepal. Bukan cuma bakar, tapi juga mengambil apa yang bisa diambil. Korupsi, waduh, salah sih. Masyarakat salah juga, kenapa mesti bakar, kenapa mesti merampas gitu. Tapi pejabat juga salah. Betul enggak, saudara? Bukan mikirkan bagaimana masyarakatnya gitu. Orang-orang susah bisa dapat makan, bisa dapat kehidupan yang normatif, katakanlah. Udahlah, kaya tidak gitu. Enggak kaya gitu. Pajak kita kan luar biasa memang. Kita makan aja dipajakin, minum dipajakin. Kenapa tiket mahal? Pajaknya ada 3 pajak, sampai 4 pajak di sana gitu. Pajak bandara, ada pajak, ada PPA, ada pajak apa lagi. Makanya mahal. Ya, itu kan berulang-ulang kali. Kita ke Lombok itu, dari Jakarta ke Lombok, tiketnya mau 2 juta. Waktunya sama dengan Jakarta, Singapura. Singapura cuma 700 ribu. Kok bisa gitu? Nah, ya itulah, Singapura enggak pajak. Indonesia pajak. Padahal waktunya dengan pesawat yang sama, gitu. Bukan pesawat yang besar, gitu. Pesawat yang ukurannya sama, gitu. Dibilang, oh Citylink, baru-baru saya lihat ada anggota DPR di mana gitu, saudara, bukan di Jakarta. Dia bilang, Jakarta Lombok mau 2 juta. Waktunya itu, waktu tempuhnya itu cuma 1 jam, berapa, jam 15 menit. Ke Singapura, waktunya sama juga, gitu. Tapi kenapa cuma 700 ribu? Ke sana 2 juta gitu, dalam negeri. Ya, karena dipajak. Gitu. Kan betul, saudara. Sangat banyak. Mau sepeda motor kah, mobil, itu PAD daerah sih. Jadi kita juga bisa bedakan pajak pusat dan pajak di daerah. Kalau mobil, sepeda motor itu pajaknya masuk ke kas daerah. Ada yang memang pajaknya dari migas, misalkan dari tambang-tambang, nah itu ke pusat. Tinggal ada pembagian berapa persen dan dilihat sangat tidak adil.
Ya, saudara-saudara, ternyata misalkan Kalimantan hanya dapat berapa? 6% dari seluruh pajak hasil Kaltim itu, yang ke pusat gitu. Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, tapi kita tidak bicara soal ekonomi atau apa. Tapi ini kan pemimpin konyol kalau seperti ini, saudara. Ya, dia seorang raja, dia tidak mikirkan bagaimana raja masyarakatnya. Ini sedang paceklik, ini sedang kelaparan yang begitu beratnya di Samaria. Saudara baca ayat 2. Gitu. Kita lihat ayat 2. Lalu pergilah Elia memperlihatkan diri kepada Ahab. Adapun kelaparan itu berat di Samaria. Gitu. Kelaparan, jadi bicara soal ekonomi, soal orang makan, soal orang minum, soal bagaimana perut mereka terisi. Nah, si Ahab ini bilang, ayo Obadya, kamu ke utara, nanti saya ke selatan. Atau kalau kamu ke timur, saya ke barat. Kita sama-sama berusaha cari rumput, bagaimana kuda-kuda bisa makan. Bagaimana bagal-bagal ini bisa makan, para keledainya. Dia bukan bilang masyarakatnya, gitu. Bukan. Supaya mereka bisa makan. Bukan. Supaya kita dapatkan jalan keluar dari keadaan kelaparan ini. Bukan. Ya, saudara-saudara, dia katakan sehingga kita dapat menyelamatkan kuda bagal. Jangan sampai kita potong mereka gitu, untuk dimakan. Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Coba berikutnya. Ya, dalam situasi bencana kekeringan dan kelaparan yang demikian hebat, Raja Ahab hanya mementingkan kekuatan militernya. Ya, dia hanya memikirkan bagaimana kekuatan-kekuatan ini bisa terus berjalan. Jangan sampai kuda tidak makan. Ya, sehingga kalau nanti kita perang tidak ada peralatan. Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Tapi dia tidak peduli dengan kehidupan rakyatnya. Hal ini tampak dari tindakan hanya mencari rumput untuk pakan kuda dan bagal, namun tidak untuk rakyat. Kita dapat menyelamatkan kuda dan bagal. Nah ini, saudara, yang paling parah dari sikap Raja Ahab ketika menghadapi bencana alam, kekeringan ini. Raja Ahab merasa tidak perlu mencari Allah, mencari Tuhan sebagai problem solving. Dia bukan berdoa, dia bukan datang ke sinagog, dia bukan datang beribadah kepada Tuhan. Dia meminta atau berseru kepada Tuhan oleh karena kelaparan ini. Dia justru mikirkan bagaimana alat perangnya ini bisa tahan. Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Jadi dia tidak datang kepada Tuhan sama sekali. Ya, saudara-saudara, dia tidak mencari Tuhan. Malah dia berusaha keras mencari rumput. Dia sendiri pergi. Bukan cuma Obadya, saudara-saudara, si Ahab sendiri juga keluar istana cari rumput. Nah, ini orang yang menyakiti hati rakyat yang begini ini. Ya, yang menyakiti hati masyarakatnya ya seperti ini. Dia enggak peduli dengan masyarakat yang tidak makan, tidak cari Tuhan, berdoa, meminta kepada Tuhan, atau mengajak semua masyarakat, ayo mari kita merendahkan diri. Mari kita berdoa, mari kita berpuasa, mari kita berseru. Karena kelaparan yang begitu dahsyat ini. Ada masalah, ada persoalan. Ya, saudara-saudara, kan Tuhan yang punya kehidupan. Tuhan yang mengizinkan juga si Ahab ini menjadi raja. Bukan Tuhan tidak punya perasaan, tidak punya mata. Dia tahu bahwa ini orang-orang dalam keadaan lapar. Dia memberikan ujian ini. Istrinya Ahab itu siapa sih? Isabel.
Yang banyak orang ini kurang ajar. Nabi-nabi Tuhan itu dibunuh, dihabisin oleh Isabel. Bahkan salahnya Ahab, dia mengizinkan Isabel itu membangun kembali kuil untuk menyembah ilah berhala. Nah, di mana pikirannya? Tanggung, mungkin Ahab berpikir tanggung kita mencari Tuhan. Dalam keadaan begini, justru mempertahankan dirinya sendiri. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, artinya dengan kata lain, mata rohani, mata spiritual Ahab itu menjadi buta. Ya, tidak memiliki kepekaan, tidak ada memiliki rasa empati, simpati kepada masyarakat yang sedang mengalami kelaparan. Ya, daerahnya yang sedang mengalami kekeringan yang begitu hebat, tidak juga mampu menyadarkan Ahab untuk mencari Tuhan. Tidak mampu menyadarkan Ahab. Padahal ada Tuhan loh. Ahab paham, dia mengerti. Saudara-saudara, ada Tuhan yang bisa menolong mereka. Kenapa Ahab tidak cari Tuhan? Coba kita lihat, ini satu pelajaran bagi kita juga. Saudara-saudara, ya, kita berikutnya. Ya, ini. Saudara-saudara, sebagai seorang anak Tuhan, sebagai seorang percaya kepada Tuhan, harusnya kita memiliki sikap yang tepat. Ya, harus punya sikap yang tepat, yang sesuai dengan kehendak Tuhan ketika kita mengelola pergumulan kehidupan. Ketika kita mengelola pencobaan yang datang dalam hidup kita. Ketika kita menghadapi situasi dan keadaan di mana situasi itu juga bisa mencederai kehidupan kita. Ya, sebagai seorang yang percaya, seorang anak Tuhan, kita diingatkan supaya kita harus punya sikap. Tapi sikap itu positif. Amin. Satu sikap yang tepat sesuai dengan firman Tuhan. Hari Jumat lalu saya bilang itu, seorang mengatakan begini, apa itu worship? Worship itu tidak semata-mata kita itu haleluya, puji Tuhan, kami sembah Tuhan, kami mengasihi Engkau, Bapa yang baik. Itu kita yang berbicara gitu. Atau kita menyanyi worship. Tapi dalam bahasa Ibrani sebenarnya worship itu adalah Bible study gitu. Membaca Alkitab. Mulut kita diam, tapi Tuhan berbicara melalui firman-Nya. Itu. Kita enggak nyanyi, kita enggak mengeluarkan suara. Kita enggak teriak-teriak, kita enggak mengatakan haleluya, glory, puji Tuhan. Tapi waktu kita baca Alkitab, baca firman Tuhan, mulut kita ini diam dan Tuhan berbicara melalui ini. Itu pengertian worship yang sebenarnya. Penyembahan. Biar Tuhan bicara. Penyembahan. Jadi pada waktu kita baca ini Tuhan sedang berbicara supaya kita punya sikap yang tepat. Yang sesuai nanti dengan kehendak Tuhan. Kita tidak bersungut, kita tidak menjadi marah, kita tidak menjadi emosi, kita tidak mementingkan diri kita sendiri, tapi kita akan punya penguasaan di diri. Ini enggak ada di Ahab. Ahab bilang, Obadya, cari rumput, temukan sumber-sumber air, temukan sungai yang masih mengalir airnya. Cari rumput di sana,
supaya kuda kita bisa makan. Di pikirannya itu. Kekayaannya, hartanya, hobinya, militernya, kekuatannya. Bukan orang-orang lain, bukan. Saudara, ini bukan satu sikap yang benar dari seorang raja, ya dari seorang anak Tuhan. Makanya dia jadi satu pelajaran bagi kita. Saudara, kita harus punya sikap yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Di mana kita bisa temukan kehendak Tuhan? Dari kita worship, Bible study gitu. Belajar, diam diri, baca firman Tuhan. Ya, puji Tuhan. Contohnya kita lihat Tuhan Yesus kan begitu ya. Tuhan Yesus di Lukas 4 ayat 1 sampai 13. Ya, ini tentang Tuhan Yesus yang menghadapi pencobaan. Iblis datang. Ya, dikatakan lalu ia membawa Yesus ke Yerusalem, menempatkan dia di atas bubungan bait Allah dan berkata kepadanya, jika engkau putra Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Karena ada tertulis tentang engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk menjagamu. Dan mereka akan menatang engkau dalam tangannya supaya setiap saat kakimu jangan terantuk batu. Maka Yesus menjawab, berkata kepadanya, telah tersurat, jangan engkau mencobai Tuhan. Ya, Yesus bilang ada tertulis. Ada tertulis, jangan cobai Tuhan. Ya, bisa apa yang dibilang oleh iblis ini bisa, saudara-saudara. Yesus bisa jatuhkan diri dan dia selamat, enggak ada kecelakaan. Laut yang bergelora aja dia misalnya, diam tenang, selesai. Laut itu alam itu, ya, yang begitu kuat gelombangnya. Cuma 2 kata aja, diam, tenanglah. Terus tenang. Saudara bisa enggak begitu? Ya, tapi pasti kasuistis dalam pengalaman-pengalaman tertentu pasti bisa. Amin. Ya, kita bukan mencobai Tuhan. Kita juga bukan asal ucap. Ya. Saya tahu laut seperti apa gitu. Mau gelombang sebesar apa, saya ternyata masih tahan biar gelombang besar. Tapi selama ini kan belum pernah. Saya malah suka gelombang. Jadi saya tidak akan bilang diam tenang. Saya akan bilang lebih besar lagi tidak apa-apa. Ya, saya ke Bekapai itu kan begitu, saudara. Wah, surfernya naik. Kita mau turun disuruh berdiri di haluan itu. Paling ujung. Safety-nya bilang hati-hati Pak gitu. Saya bilang gampang aja bisa ini. Ya. Jadi dia naik, saya pegang tangga gitu. Turun sudah. Ya, jangan kita naik ke tangga waktu haluannya turun, dia nyamber kita ke atas gitu. Saya lihat-lihat dulu, oh ini berarti waktu diangkat oleh gelombang, nah, saya cepat itu. Wah gampang itu. Ya, nah Tuhan Yesus bisa, saudara. Tapi dia bisa mengelola cobaan ini. Ya, dengan satu jawaban yang tepat. Yang tepat, saudara. Dia hanya mengatakan, jangan mencobai Tuhan. Ya, saudara-saudara nih. Mungkin kalau dia sedang berjalan, lantas tidak sengaja, lantas jatuh,
dan dia selamat, nah itu bisa. Tapi kalau bilang, ayo ada ayat mengatakan minum racun maut, wah, saudara minum ya mati. Saya yakin mati gitu. Biar saudara bilang, ada ayatnya kok Pak, biar kita minum racun, mati gitu. Jadi ada seorang anak kecil, dia ke warung, dia beli Coca-Cola yang kecil. Berapa Bu? 5.000. Ya, uangnya kurang 2.000. Si penjual ini buka Coca-Colanya, minum sedikit. Loh, kok Bu diminum Bu? Iya, uangnya enggak cukup. Kan cuma 3.000. Anak ini ambil, dia pulang, enggak apa-apalah. Besok dia beli Fixal. Dia beli Fixal itu kan untuk pembersih lantai itu. Berapa Bu? 50.000. Wah, kurang 10.000 Bu. Ya Ibu kurangnya aja, diminum aja dulu sedikit. Ya, intermezzo aja. Kan kemarin Coca-Colanya diminum. Gak apa-apa Bu, saya uangnya kurang 10.000. Ya minum aja Ibu. Ya. Gak apa-apa, biar separuh juga gak masalah. Ayo minumlah Bu. Ibunya bilang, siapa mau minum? Ini kamu ambil aja bawa pulang. Gak ada lah, makanya penjual pintar, anak itu lebih pintar lagi. Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Jadi kita lihat Tuhan Yesus itu paham. Dia bilang ada tertulis. Nah, sikap yang tepat itu harus sesuai dengan firman Tuhan. Itu saudara. Ahab bukan. Dia tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dia bukan mikirkan, ayo Obadja, bagaimana ini? Kita cari makanan di mana? Kita cari supaya rakyat kita bisa hidup. Ini bukan. Ya, supaya jangan sampai kita memotong kuda. Jangan sampai kita motong keledai untuk kita makan. Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Ini saatnya kita lihat bahwa kalau kita menghadapi pencobaan, menghadapi pergumulan-pergumulan kehidupan, saudara-saudara, dalam Alkitab sudah mencatat walaupun kelihatannya pencobaan persoalan, satu masalah yang berlaku untuk semua orang secara umum dan begitu besar, begitu berat, Yesus sanggup membuat jutaan jalan keluar. Ya, Tuhan Yesus sanggup, saudara, membuat begitu banyak jalan keluar, mungkin berbeda satu dengan yang lain. Ada orang, dia begitu seorang anak Tuhan, dia punya kesaksian bahwa sudah begitu sulit, mau makan pun sudah sulit. Ya, bapaknya kena PHK, uang sudah habis. Saudara-saudara, tapi ibu ini bilang jangan kita minta sama keluarga, jangan kita pinjam uang di mana untuk kita makan. Hari ini kita tidak makan, besok kita tidak makan, yakinlah makanan itu ada Tuhan sediakan. Kita mau mengalami mujizat. Kalau sampai kita minta, sampai kita pinjam, nggak akan ada mujizat. Nggak ada. Betul saudara. Kita justru akan lebih jauh lagi jatuh. Ya, kita pinjam untuk kita makan, kapan kembalinya? Bisa enggak kembali? Enggak ada. Ya, saya ya sudah lama sih, saya kembali ingat, waktu saya praktek kependetaan di Banjarmasin, ternyata begitu sulit, saudara. Saya enggak pernah satu kali pun saya minta ke jemaat, saya minta ke orang tua. Bayangkan untuk sabun mandi aja kan sudah habis, saya mesti beli, itu kan kebutuhan normatif gitu. Saya ke dapur ambil sabun colek itu, sabun wings itu. Jadi setiap mau mandi, saya ambil ke dapur itu, ambil untuk lap badan, cuci rambut. Ya enggak ada sabun. Saya enggak ada apa-apa, saudara. Ya,
Nah, tapi enggak apa-apa, puji Tuhan. Berapa lama saya sudah lupa, enggak tahu. Itu mulai dari sekolah Alkitab yang sudah disaksikan teman saya yang dari Tobelo, dari Halmahera. Dulu kita enggak punya odol di sekolah Alkitab, kita pakai rinso gitu. Jadi yang sikat gigi itu dibasahin, dicelup ke rinso gitu. Pukul-pukul ke rinso dia masuk. Jadi sementara kami berdua itu sikat gigi, dia bilang, aduh panasnya mulutnya. Dia panasnya mulutnya, saya bilang ya sama lah, ayo nggak apa-apa, kita nggak usah minta, jangan minta-minta gitu. Justru punya kita yang suka hilang gitu. Beli susu Indomilk. Jadi baru buka, baru pakai saya sama dia itu mau dekat saya gitu, satu tempat tidur. Gitu. Jadi taruhnya di tempat tidur susu itu. Sorenya kita cari sudah kosong. Siapa lagi yang ngambil ini? Biarin aja. Mau simpan di mana lagi di sekolah Alkitab? Enggak ada tempat simpan gitu. Simpannya dibuat kasur ya orang dapat juga. Gitu. Ya, namanya sekolah Alkitab gitu. Kan karakter orang bilang itu hancur-hancurin keluar semua di sana gitu. Bayangkan kita makan siang tuh mesti jaga nasinya, tutup begini nasinya. Kalau enggak hilang ikannya gitu. Orang lagi berdoa kan tutup mata semua. Ada yang hilang gitu. Kok bisa hilang, cari sana cari sini. Makan harus sama-sama gitu. Ya, semua sama-sama. Jadi waktu kita berdoa, waktu pertama datang kan semua alim ulama semua. Alim semua, bagus-bagus. 3 bulanan, 4 bulan. Amin. Babinya cuma 3 potong itu babi kecap, hilang. Saya bilang, waduh. Siapa yang ambil? Nah, itu kan persoalan gitu. Ya, hilang. Lihat kiri, lihat kanan, enggak ada, biarin aja. Mulai besok semua begitu loh, saudara. Mulai besok saya lihat kiri, lihat kanan. Tumpangi tangan makanannya. Dijaga begitu. Aduh ini sekolah Alkitab. Tapi nggak apa-apa sih. Pengalaman, saudara. Ya sekarang kan nggak ada lagi begitu. Artinya kita mengalami mujizat kan mesti begitu dulu sih. Amin. Susah dulu lah. Itu kan namanya proses. Saudara kita harus terima kenyataan. Apapun juga gitu. Harus bisa mengalami mujizat Tuhan. Ya, andai kata Ahab itu dia, ayo kita berdoa, kita merendahkan diri. Nggak usah cari sana, cari sini. Memang semua paceklik. Pasti ada Tuhan yang tahu. Tuhan punya jalan keluar. Ada 1 juta orang, ada 2 juta jalan keluar yang Tuhan sediakan. Ya, saudara-saudara dikasih Tuhan. Lukas 1 ayat 37 mengatakan, sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Memang betul. Saudara, jadi ini satu pelajaran supaya kita punya sikap yang tepat kita menghadapi pergumulan kehidupan. Kita tidak lari ke manusia, tidak lari ke orang, kita tidak berteriak ke siapa saja, tidak mengeluh pada siapa saja, tapi bawalah pergumulan kehidupan kita di hadapan Tuhan. Itu yang namanya problem solving. Ya. Itu jalan keluar kita temukan dalam Tuhan. Enggak mikirkan bagaimana supaya saya dapat bantuan, bagaimana supaya enggak ada, saudara. Kita enggak akan pernah mengalami mujizat. Saya bilang tadi, ibu ini enggak makan hari ini, besok enggak makan. Dia bilang enggak apa-apa, enggak usah. Kita enggak akan mati gitu. Mati di tangan Tuhan. Biar kita akan alami mujizat dari keadaan seperti ini. Dari kondisi kita yang seperti ini, nanti mujizat Tuhan dinyatakan. Kita mau lihat ini. Betul, saudara-saudara. Ya, Tuhan itu luar biasa. Ya, dia ada saat dan waktunya, Tuhan pasti buka jalan. Ya, saudara-saudara, mari kita lihat yang berikutnya. Yang diperlukan oleh kita sebagai anak-anak Tuhan yaitu hikmat. Ya, hikmat
yaitu memiliki satu kemampuan intelektual. Jadi satu pikiran yang betul siapa yang kita hadapi, apa yang kita hadapi, bagaimana kita menghadapinya. Ya, dikhotbahkan itu ada begitu, ada apa, bagaimana, mengapa, dan seterusnya gitu. Ya, apa yang sedang kita hadapi, bagaimana kita menghadapinya, mengapa kita menghadapi ini, dan seterusnya. Ini satu pertanyaan-pertanyaan yang nanti kita jawab dengan sikap kita yang sesuai dengan firman Tuhan. Hikmat, Amsal 1 ayat 7. Coba kita ke Amsal 1 ayat 7. Amsal pasal 1 ayat 7. Kalau sudah temukan, saudara katakan amin. Mari kita baca sama-sama ayat ini. Mulai. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Ya, saudara-saudara, permulaan pengetahuan. Ya, artinya ini begitu dekat sekali antara hikmat atau pengetahuan dengan takut akan Tuhan. Satu sikap itu. Ya, jadi pada waktu misalkan Ahab itu menjadi orang yang punya mata rohani yang terbuka, ya ada Tuhan yang berkuasa. Kuda ini mau mati nggak apa-apa, bagal saya mati nggak apa-apa. Ya, tapi ada Tuhan yang sama juga kita lihat disembah oleh Ayub. Ayub itu habis semua. Gitu. Betul enggak saudara? Bukan cuma hartanya, anaknya juga habis. Tapi Ayub pasal 40, 41, 42, Tuhan mengembalikan apa yang hilang dari kehidupan Ayub dan keluarganya. Tuhan ganti. Ya, bahkan Ayub punya kehidupan yang masih jauh lagi, masih panjang lagi yang diizinkan Tuhan. Oh, dia semua habis. Kita mungkin belum habis harta, belum habis anak, tapi Ayub habis harta, habis anaknya semua gitu. Tapi Tuhan memperlihatkan dia berkuasa atas Ayub. Asal Ayub hidup dalam takut akan Tuhan. Dan betul Tuhan mengganti semua yang hilang dari awal. Ya, saudara-saudara, kesannya takut akan Tuhan permulaan pengetahuan. Mari setiap kita anak-anak Tuhan, kita harus punya sikap ini. Apapun yang kita hadapi, kita tidak menyalahkan siapa, tapi ada Tuhan. Ya, yang perlu kita lihat, perlu kita perhatikan. Yang kedua, satu keyakinan, ya, memiliki iman yang teguh dan iman yang tanpa cadangan terhadap semua janji Tuhan. Ya, kita harus yakin, saudara, gimana kita menghadapi masalah, menghadapi persoalan, pasti ada janji Tuhan yang sudah nanti menyediakan apapun yang kita hadapi. Ya, seperti contoh tadi, seorang satu keluarga suami istri yang sudah tidak makan lagi. Tapi dia mau mengalami mujizat. Mana sih janji Tuhan itu? Yang dikatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Nah seperti ini, kita harus punya keyakinan bahwa ada janji Tuhan, bukan tidak ada. Ya, saudara-saudara, ada janji Tuhan bagi saya dan saudara semuanya. Kita tidak akan dapat mendapatkan janji Tuhan itu kalau kita bersikap yang tidak takut pada Tuhan. Bersikap menyalahi kehendak Tuhan. Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Jadi pada waktu kita orang yang terus kita hidup takut akan Tuhan. Ya, ini pengetahuan kita luar biasa gitu. Mungkin kita begitu tenang. Ya, saudara-saudara, kita terus tidak panik, kita terus menjaga bahwa nanti terus ada Tuhan. Satu langkah ini belum, dua langkah ini belum, satu hari ini belum, dua hari ini belum. Pasti nanti hari-hari akan datang. Firman Tuhan berkata, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga,
dan seterusnya. Itulah yang Tuhan sediakan. Iya, saudara. Jadi ada jalan keluar sebenarnya. Ya, jangan kita jadi orang seperti si Ahab itu. Hanya memikirkan bagaimana supaya harta, kekayaannya aman. Bukan, saudara-saudara. Tapi bagaimana mestinya kita datang kepada Tuhan dalam situasi keadaan. Roma 1 ayat 17 coba. Roma pasal 1 ayat 17. Kalau sudah temukan, saudara katakan amin. Roma 1 ayat 17, mari kita baca ayat ini bersama-sama. Mulai. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup bukan oleh makanan. Amin. Bukan oleh harta, kekayaan. Orang benar hidup oleh iman. Hidup oleh iman artinya kita hidup dalam keterhubungan dengan Tuhan. Ada Tuhan yang tahu apa yang sedang kita hadapi. Ada Tuhan yang mengerti persis apa yang sedang kita pikul. Beban seperti apa, beban berat seperti apa, besar seperti apa, pencobaan seperti apa, godaan seperti apa. Ada Tuhan. Firman Tuhan berkata, orang benar hidup oleh iman. Bukan oleh kekayaan, bukan. Bukan oleh kuda, bukan oleh bagal, bukan. Gitu. Nah, kalau Ahab dia lihat itu, dia lihat kuda, dia lihat bagal. Dia tidak lihat Tuhan. Makanya dia menderita gitu. Ayat ini mengatakan orang benar hidup oleh iman. Jadi kita bisa bernafas, kita bisa makan, itu pun oleh iman. Kita bisa punya tempat, itu oleh iman. Amin. Kita bisa punya ini dan itu semua kita hidup oleh iman. Mari saudara, ini segala-galanya adalah Tuhan. Ya, segala-galanya adalah Tuhan. Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Coba kita lihat yang berikutnya. Jika analisa dengan hikmat Tuhan sudah yakin benar, maka harus memiliki keberanian untuk melaksanakan problem solving. Artinya kita lihat ini cobaannya seperti apa, pergumulannya seperti apa yang sedang kita hadapi ini. Ya, nah kita sekarang bertindak. Ada yang bisa kita selesaikan, saudara, secara hikmat kita, ada yang tidak bisa kita di luar jangkauan kita. Tuhan tolong. Amin. Tuhan tolong. Ada yang bisa kita selesaikan, saudara. Ya, saya tidak mengajar kita, ayo kita diam di rumah, nanti datang berkat itu, tidak ada, saudara. Saya kasih semangat, ya semangat para petani gitu. Kalau memang ada hasil-hasil yang kemudian begitu luar biasa, ya kerjalah gitu. Dan banyak hal ada yang bisa kita selesaikan secara hikmat kita gitu. Nah ya, pengetahuan kita. Ya saudara, sekalipun itu juga Tuhan yang mengatur. Ada memang di luar kemampuan kita. Ya, kelaparan yang begitu beratnya di Samaria, siapa yang bisa atasi? Tidak ada. Kecuali itu Tuhan. Nah mestinya seorang Ahab itu dia bertindak ke Tuhan. Tapi begitu dangkalnya seorang Ahab itu. Pengetahuannya, pemikirannya, keputusannya. Cari rumput. Nah ini orang ini aneh gitu. Nah makanya kira-kira kalau kita kaitkan ke pejabat-pejabat kita yang hanya mementingkan diri sendiri. Bukan mikirkan masyarakat. Sampai ada yang bilang dia mengkalkulasi ya sudah sejak lama. Dengan tambang-tambang di seluruh Indonesia ini. Masyarakat tuh bisa digaji 20 juta per bulan tanpa kerja gitu.
minyak dan gas gitu. Dari kota sampai di desa gitu. Kalau cuma 250 juta orang dengan emas di mana? Freeport berapa ton per tahun gitu. Batu bara gitu. Kekayaan-kekayaan di lautan gitu. Waduh, begitu besar sekali itu. Ya, saudara. Ya, cuma itu. Semua yang kita baca setiap hari ditangkap. 50 miliar, 1 triliun, 50 triliun, sampai ratusan, 300 triliun, puluh. Bukan begitu, saudara. Nah, ini orang-orang yang hanya memikirkan kuda dan bagal. Ya, kuda dan bagal. Cari rumput, kasih makan kuda. Kuda bisa bertambah-tambah, bisa melahirkan. Ya, punya keledai-keledai, bisa makan, bisa lebih banyak, lebih bagus. Ya, tapi Tuhan sudah tunjukkan di Ayub, kuda dan bagal sebentar hilang, habis. Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Ini, saudara, nah kita bisa bertindak, saudara, mencari problem solving ilahi, walaupun harus melawan arus. Ya, walaupun harus melawan arus. Kesaksian yang saya ceritakan itu kan, mungkin dia melawan arus. Sudah tidak makan. 1 hari tidak makan, cuma bisa minum. Besok juga begitu. Itu melawan arus, mestinya kan dia ayo keluar rumah. Keluar rumah. Minta-minta. Cari keluarga. Cari berhutang. Nah, kita lihat. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Itu kan melawan arus. Dia sudah hidup kita dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang atur rumah tangga kita. Ada kebutuhan, Tuhan yang atur. Kita nggak bisa apa-apa. Ini saudara, ya kita lihat. Sudah yakin sekalipun itu melawan arus. Bagi orang dunia mungkin, wah masa sih. Iya, kita punya Tuhan. Amin. Ya, kita punya Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, yakin bahwa ada janji Tuhan. Dan itu tertulis di Alkitab yang kita percayai sebagai firman Tuhan. Ada janji. Coba kita baca 2 Korintus 3 ayat 12. 2 Korintus pasal 3 ayat 12. 2 Korintus 3 ayat 12. Kalau sudah temukan, saudara katakan amin. Mari kita baca sama-sama mulai. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian. Amin. Ya, hidup ini mesti begitu, saudara. Kita analisa ini, cobaan ini, pergumulan ini, beban seperti apa. Kita tidak mampu. Kita tidak punya kekuatan apa-apa. Kita bawa sama Tuhan. Paulus mengatakan bahwa kita bertindak dengan penuh keberanian. Bertindak datang sama Tuhan, sudah apapun yang kita bisa lakukan, kita lakukan semua bagi Tuhan. Tuhan Yesus berkati kita dengan firman Tuhan yang kita dengarkan pada saat ini. Roh Kudus menolong kita, Roh Kudus memberkati kita. Yesus yang termanis buat jiwaku, Haleluya. Yesus yang termanis buat jiwaku,
jiwaku, Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Oh Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Oh Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Oh Yesus yang termanis buat jiwaku, buat yang termanis buat ku Mari kita berdiri semua. Yesus yang termanis, Yesus yang termanis buat jiwaku, oh, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Sekali lagi, Yesus yang termanis. Oh, Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku. Oh, Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Ku cinta selamanya. Kami sembah, kami sembah. Haleluya, haleluya. Yesus, terpujilah Engkau, terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Oh
Terima kasih. Terpuji Tuhan kekal selamanya. Tuhan termanis bagi kami di segala perjalanan hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Tuhan memeteraikan dalam hati kami dan kami yakin Tuhan selalu menuntun, memberikan hati kami pencerahan dalam setiap pencobaan, dalam setiap pergumulan, dalam setiap beban-beban yang sedang kami pikul. Tuhan beri pertolongan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau kekal selamanya. Memberkati pekerjaan-Mu di tempat ini, berkati semua pelayanan-pelayanan yang kami selenggarakan. Tuhan tolong, Tuhan campur tangan, sehingga melalui kebaktian-kebaktian yang berjalan, berkat-berkat rohani, berkat-berkat surgawi senantiasa kami dapatkan, senantiasa mengisi kehidupan kami dan menjadi berkat keselamatan bagi orang-orang yang belum percaya, belum diselamatkan dan mereka menjadi orang diselamatkan Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati semua apa yang menjadi program kami. Tolong dan berkati juga semua, oh Tuhan, jemaat GBT Muara Jawa. Diberkati dalam setiap kehidupan pribadi, diberi kuat, diberi sehat, berkat-berkat kekuatan kesehatan, berkat surgawi turun melimpah dalam setiap kehidupan. Diberkati dalam setiap rumah tangga, Tuhan hadir, menolong, memberkati dengan segala kasih-Mu yang mengikat dari setiap keluarga anak-anak-Mu. Tuhan tolong mereka dalam pergumulan-pergumulan kehidupan, diberi kemenangan oleh Tuhan. Diberkati dalam pekerjaan, Tuhan senantiasa mendampingi, melingkupi dengan kuat kuasa Tuhan. Yang mencari lapangan pekerjaan dibukakan jalan. Tuhan tolong usaha-usaha yang digeluti anak-anak-Mu, Tuhan tambahkan semua. Tuhan Engkau berkati mereka yang bertani, Tuhan Engkau yang menolong, melingkupi mereka dalam melaksanakan pekerjaan mereka di ladang khususnya. Tuhan menolong senantiasa dan semua dapat selesai dengan baik, nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapa, kami doa juga bagi mereka yang sakit, Tuhan jamah, Tuhan memulihkan, Ibu Herman Hamid, Tuhan jamah, Tuhan beri kuat, beri sehat, Tuhan menyertai hidupnya. Bapak Dolok Saribu, Bapak Matius, Pak Joni Asibuan, bahkan saudara-saudara lainnya, mari Tuhan jamah, Tuhan tolong mereka, dan mereka mengalami kekuatan kesehatan, mengalami pemulihan dalam kehidupan mereka. Ben Jovan, untuk proses kesembuhannya, kami pertaruhkan ke dalam tangan-Mu. Dia sudah menjalani operasi, kami percaya Tuhan yang menolong, Tuhan yang memulihkan, Tuhan yang menyembuhkan segala efek samping apapun yang dapat mengganggu kehidupannya, mengganggu kesehatannya, dipatahkan dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Diberkati apa yang dia makan, diberkati obat-obatan yang dikonsumsi saat ini, sehingga Ben Jovan boleh mengalami kekuatan dan pemulihan yang sempurna. Dia boleh beraktivitas, boleh mengikuti pendidikan dengan baik, nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Berkati juga dan menjamah Bapak Tiranda yang terbaring di rumah sakit, Tuhan yang memulihkan, Tuhan yang memberikan kesembuhan dalam kehidupannya. Nama Tuhan kami muliakan. Kami juga berdoa bagi semua anak-anak kami dalam pertumbuhan, kiranya Tuhan menolong mereka, beri kuat, beri sehat bagi hidup mereka semua, tumbuh dengan baik, mereka ceria dalam hidup mereka menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Kami yakin Tuhan juga memberikan kecerdasan bagi semua anak-anak kami yang duduk di bangku pendidikan. Tuhan menolong mereka, memberikan kekuatan dan melindungi mereka dalam melaksanakan tugas pelajaran mereka di kelas-kelas mereka masing-masing. Berkati semua sanak saudara keluarga kami, anak-anak kami yang mungkin jauh dari kami, dimanapun mereka berada, dalam kehidupan pribadi mereka, rumah tangga mereka, pekerjaan mereka, bahkan pelayanan-pelayanan pengiringan mereka kepada Tuhan, semua diberkati Tuhan.
Kami doa bagi semua gerejamu, hambamu seluruh umat Tuhan di berbagai tempat dimanapun juga diberkati Tuhan. Bangsa dan negara kami Indonesia, pemerintah kami, pusat daerah semua diberkati. Muara Jawa kiranya sejahtera Tuhan senantiasa memenuhi melingkupi Muara Jawa di mana kami tinggal. Terima kasih Tuhan, terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Kami akan kembali ke tempat masing-masing, Tuhan pimpin, Tuhan bimbing, Tuhan menyertai kami semua. Dan saudara-saudara, arahkan hati dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan hadir dalam hidupmu sekarang dan selama-lamanya. Berkat dari Bapa di sorga, dari Tuhan Yesus Kristus, dari Roh Kudus menyertai saudara sekalian sekarang dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang sempurna. Kita semua yang mengasihi Tuhan, kita semua yang diberkati Tuhan sama-sama berkata, amin. Baik, silakan duduk Bapak Ibu. Saya mengundang panitia pembangunan yang baru, ketua dan bendahara kalau ada, dan panitia pembangunan yang sudah lama, ya bukan periode yang lalu, sudah lama istilah. Periode yang lalu ini akan menyerahkan berkas. Ya, supaya kita ini agak terlambat ya kita maklumi karena yang lalu Ibu Bendahara dipanggil Tuhan. Mari silakan maju. Berkasnya sudah dibawa, di sini aja diserahkan ya. Dan sesuai pemberitahuan kemarin